Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat seiman seperjuangan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang sebuah ungkapan yang sangat fenomena, ungkapan yang sangat membumi, ungkapan yang sudah familiar diketahui oleh masyarakat umum ataupun orang yang berilmu. Ungkapan itu bunyinya seperti ini. Al-adzabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ini sangat menarik ya. Jangan sampai salah tafsir atau salah interpretasi. Jadi begini, kawan-kawan. Di situ ada dua perbandingan. Satu adalah adab dan satu adalah ilmu. Saya mengatakan bahwa perbandingan dari keduanya itu bukan perbandingan nilai. Dan itu juga bukan perbandingan keutamaan. Tapi di situ adalah perbandingan posisi antara atas dengan bawah. Kok seperti itu, Pak? Sepertinya Sukri sesat nih. Begini ya. Eh, kita di pesantren itu belajar ilmu nahu. Ya. Ilmu nahu ada di dalam ilmu nahu itu ada zorob. Zorob itu ada zorob makan, ada zorob zaman. Maka di situ saya tegaskan bahwa fauqal ilmi itu posisinya adalah menjadi dorob makan. Kalau dorob makan apa? Tempat, posisi antara atas dengan bawah. Itu yang pertama, analogi dari saya. Lalu kemudian yang kedua, kalau misalnya yang dimaksud faukol ilmu itu keutamaan atau lebih baik, maka ulama itu pasti menggunakan redaksi afdolu. Kalau belajar di Alfiyah, itu ada bab af'alut tafdil. Coba dilihat ya, af'alut tafdil di situ itu nggak ada fauqahnya. Jadi menggunakan af'alu dan seterusnya banyak lah di situ. Coba dicari sendiri ya. Ya. Itu kalau misalnya perbandingan keutamaan yang dibahas, yang dimaksudkan atau substansinya. Kalau misalnya yang dimaksud adalah lebih baik, ya, maka mestinya menggunakan lafaz al-azabu khairum minal ilmi. Menggunakan khair. Atau menggunakan af'alu tabdil juga. Menggunakan a'la. Lebih utama. Tapi di situ kan enggak. Di situ menggunakan dhorob atau menggunakan fauqah. Ya. Jadi begini kawan. Saya memposisikan ilmu itu enggak, enggak saya mulai dari ilmu adab dulu. Adab itu tidak independen. Dan begitu pun ilmu juga tidak independen. Adab butuh kepada ilmu dan ilmu butuh kepada adab. Jadi ini bagaikan laki-laki dengan perempuan. Bagaikan suami dengan istri. Keduanya sama-sama butuh. Jadi nggak mungkin ilmu itu berjalan secara sendiri dan adab itu tidak mungkin berjalan secara sendiri. Semuanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka dari situnya harus dikombinasikan antara ilmu dengan adab. Maka dari situ dengan analisa yang saya sampaikan dari tiga analisa tadi bahwa tidak bisa interpretasikan, tidak bisa ditafsiri bahwa al-adzabu fauqal ilmi, adab itu lebih utama daripada ilmu, tidak bisa ditafsiri seperti itu. Kenapa?
Tidak bisa ditafsir secara mutlak bahwa ilmu itu lebih utama dari bahwa tidak bisa ditafsir secara mutlak bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu. Kenapa? Karena keduanya sama-sama membutuhkan. Itu yang pertama. Lalu kemudian, kalau misalnya ditafsir seperti itu, bagaimana dengan ayat Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Lalu kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lalu kemudian ada hadis utolubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Itu saking pentingnya ilmu. Lalu kemudian apa itu? Bahasa Arabnya saya lupa. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Saking pentingnya itu hadis ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan hadis itu dhaif. Enggak masalah, yang penting itu ada hadis. Lalu kemudian dia itu berapa jilid itu? Dia itu membahas tentang ilmu itu hampir lebih dari satu jilid ya. Satu jilid lebih ya, itu membahas ilmu, itu saking pentingnya ilmu. Jadi saya sangat prihatin ya. Ada sebuah ungkapan di masyarakat, mohon maaf sebelumnya. Bukan berarti sesombong atau apa. Ini keresahan daripada saya. Ada sebuah ungkapan seperti ini. Tidak apa-apa, tidak punya ilmu. Yang penting beradab. Justru saya bertanya dengan bahasa ini. Bagaimana Anda bisa beradab? Kalau Anda tidak tahu caranya. Beradab itu ada caranya. Lah, cara itu dia masuk dalam kategori ilmu. Atau jangan-jangan kita sudah beradab, tapi adabnya bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Karena karena dia hanya punya adab. Gitu ya. Syariat dipahami melalui ilmu. Itu yang kedua. Kemudian analogi yang ketiga. Saya kasih analogi lagi. Atap itu di atas rumah. Tidak bisa diinterpretasi, tidak bisa ditafsiri, tidak bisa dipahami bahwa atap itu lebih baik daripada rumah dengan isinya. Tapi itu maksudnya memang atap itu memang di atas rumah. Artinya bagaimana kalau rumah tidak ada atapnya ketika hujan, maka seluruh isi yang ada di dalam rumah itu akan rusak. Berasnya rusak, dokumennya rusak, dan lain sebagainya, dia juga rusak. Begitupun ilmu. Itu ya. Ilmu itu dia sebagai payung untuk menaungi ilmunya. Lalu kemudian kalau nggak ada ilmunya yang mau dipayungi apa? Ya, ya kembali lagi bahwa adab itu tidak bisa berdiri secara independen, tidak bisa berdiri secara sendiri. Dan begitupun ilmu tidak bisa berdiri secara independen, tidak bisa berdiri sendiri, keduanya harus saling melengkapi. Seperti suami istri. Seperti itu. Mungkin itu kawan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menginspirasi kepada kita semua ya untuk semangat berjuang, berikhtiar dan seterusnya. Dan yang terakhir, kalau dari ucapan saya yang saya sampaikan ini keliru, mohon dikoreksi. Gitu ya. Kalau misalnya baik ya diikuti, kalau yang tidak baik ya diabaikan. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.